Anybody home? Suara kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Oke, jadi hari ini Madam Suki mau ngobrolin lagi kasusnya Laura ya. Sekarang namanya bukan Loli ya, tapi Laura. Tapi ya oke lah. Kasus ini sebenarnya bisa bisa membuat kita menjadi orang tua itu sama-sama belajar sih ya. Karena kan pasti kalau kalian mempunyai anak wanita atau perempuan, mungkin anak-anak yang melawan sama orang tuanya itu dikarenakan pengaruh dari pacarnya, dan itu banyak sekali terjadi. Nah, kalian pasti tahu ya bahwa si Fadel ini dia tidak datang begitu. Dia tidak datang. Tapi menurut orang-orang itu, kalau dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali gak datang, itu dipanggil atau dijemput tepatnya. Atau 1 kali gak datang, 2 kali dijemput. Atau gimana nih? Kalian ada yang tahu nggak? Ya wis lah ya. Pokoknya apakah akan ada penjemputan itu? Karena menurut polisinya ya, yang ibu yang humas itu, beliau mengatakan ini kan dia sedang dimintain keterangan, tapi kalau dia tidak datang dari penyidikan kasusnya itu, atau maksudnya itu akan dinaikkan menjadi penyidikan gitu. Padahal ya apa susahnya sih datang ya. Nah waktu itu Manasuki membuat prediksi resonate ya. Sebenarnya banyak ya, apa yang Madam Suki ini prediksi itu banyak banget yang resonate, tapi juga ada yang meleset ya. Ya namanya juga manusia ya. Tapi banyak yang resonate kalau kalian perhatikan ya. Oke, jadi ketika si Fadel ini dia tidak datang alias mangkir, sementara itu ya di akunnya dia nih, atau di IG-nya dia itu ada tulisan kayak gini, coba lihat ya. Nah, apa sih? Di IG story-nya dia bilang gini, mari kita nikmati skenario-nya. Kok kayaknya si Fadel ini kayak nggak ada takut-takutnya, atau dia memang ada kesan kayak mau mempermainkan gitu ya. Nah, tapi kemarin kan Madam Suki lihat ya, kalau si Fadel ini emang ada, namanya orang yang dipanggil itu kan pasti ada deg-degannya ya, nggak mungkin nggak. Meskipun dia itu udah 2 kali ditahan gitu. Kita perjelas lagi ya, si Fadel ini kita perjelas lagi bagaimana sih perasaan dia ketika dia itu, atau perasaan dia ketika dia mangkir ya, which is aku sudah memprediksi perasaan dia ya. Perasaan dia tuh nano-nano, takut dan lain-lain. Oke, kita lihat yuk, kita intip, kita make sure. Oke, izin untuk ini ya, menarik informasi di semesta ini. The Fool ya. Jadi kayaknya di sini ada, ntar aja deh aku bacain sekalian gitu ya. Oke, ada kartu yang mau keluar nih, kita keluarin aja ya. Di kartu kedua ini jelaskan ada orang yang ada di dalam teruli jeruji ya. Nah, ada di dalam tahanan. Berarti kalau orang sudah merasa bahwa dirinya itu akan masuk, berarti bagaimana perasaannya? Ya udah, kalian bisa menjelaskan ya. Sedablek-dableknya orang itu pasti ada perasaan kayak, aduh, abis ini aku ke dalam lagi nih. Nah, ini kartu kedua ya. Sedangkan kartu pertama di sini ada permainan baru. So that's why dia mengatakan, mari kita nikmati skenario ini. Nah, itu ada di IG story-nya si VA ini. Kalian lihat aja sendiri. Di sini ada morality. Sebenarnya sih sepertinya dia mau datang loh. Sepertinya dia mau datang ya.
Tapi di sini kayak yes or no gitu ya, yes or no. Tapi kalau kalian perhatikan ya, si Fadel tuh kan waktu dia di konferensi pers ya, dan di situ ada pengacaranya atau penasehat hukumnya tepatnya. Terus dia mengatakan, ayo coba lihat nih tabungan gue gitu kan. Oh ya, ini ada 500 perak atau berapa lah ya, pokoknya duitnya itu. Sampai dia itu kemudian di kayak, ya ampun lu pantesan lu nggak punya duit bla 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 gitu ya. Yang mulia netizen tuh bilang kayak gitu. Nah, dalam arti dia ini lagi atau memang dia nggak punya duit. Pertanyaannya, kalian nyampe nggak sih berpikirnya kalau dia itu nggak punya duit, lalu pengacaranya dia itu dibayar dengan apa? Uang kan? Masa barter gitu, barter beras gitu kan? Barter apa? Nggak mungkin kan? Pasti uang ya. Nah, sing bayar kui sopo? Karena sepertinya ada ini, kalau Madam Suki memperhatikan ya, seperti kayak dia nantangin ya. Mari kita nikmati skenario ini. Coba kita lihat ya, apakah dia kesannya nantangin. Dan kemudian kita bedah di kartu yang pertama, the Fool. Kartu kedua tadi sudah dibacakan. Kartu kedua tadi sudah dibacakan. Kartu ketiga tadi sudah dibacakan ya. Sekarang kita menuju kartu yang pertama, tetapi sebentar kartuku jatuh. Nah, oke, terus Madam Suki pengen cari tahu apakah dengan dia membuat story kayak gitu itu kayak dia ini semacam akan memainkan kartu yang lain ya. Kita lihat ya. Oke, di sini ada The Moon. Kartunya sangat negatif. Di sini ada The Hangman. Di sini ada The Wheel. 3 kartu ini adalah positif. Maknanya adalah iya, dia ini seperti kayak mau mempermainkan gitu ya. Nih, kalian lihat ya. Kartunya sepertinya dia mau dia itu dalam kondisi kayak gini ya. Tetapi saat ini dia mau bermain gitu loh. Ngerti nggak? Oke. Apalagi di kartu yang ini ya, jelek banget. Nah, jadi kebuka ya, di The Fool ini dia mau bermain. Apakah permainan ini ada seorang atau beberapa orang di luar sana yang sedang ingin mempermainkan NM ya? Ada pihak ketiga ya? Ada pihak ketiga. The Temperance. Di sini maybe ya, tapi maybe-nya itu gede banget. Ada orang di belakang ini yang mungkin membisikin si VA ini ya. Ini disclaimer ya. Sepertinya kayak yaudah kita sekarang buat seperti ini dulu aja, kamu gak usah datang bla 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 bla. But by the way, kira-kira ada nggak ya orang yang membiayai si VA ini? Karena kan kalau kita punya lawyer, itu kan berarti kita harus membayar lawyer itu ya. Nggak mungkin loh, lawyer itu cuma dibayar, oke, uang bensin nih bang. Nggak mungkin, ya. Bisa jadi sehari berapa itu lawyer ya? 1 juta mungkin? Nggak tahu ya, Madam Suki nggak tahu ya. Mungkin kalian yang lawyer, kalian bisa kasih komentar di sini. Jadi lawyer pasti dibayar ya. Nah, apakah lawyernya itu yang membayar adalah
keluarganya Fadel sendiri? Jawabannya tentu tidak. Apakah lawyer ini dibayar oleh beberapa orang atau kumpulan orang-orang yang tidak menyukai NM? Lihat, ya, Knight of Cups. Ada kuda di belakang sini ya. Kuda itu lambangnya kekuatan, power. Oke. The High Priestess, rahasia yang belum terungkap. Oke. Ace of Wands. Oke. Jadi gitu ya, kita tuh kalau misalkan melihat atau ada sebuah masalah yang terjadi, kita perlu tahu, ini bolanya menggelinding kemana nih, gitu ya. Karena hidup ini ya sebenarnya ya gimana ya, kita memang harus tulus seperti merpati ya, tetapi kita juga mesti cerdik seperti ular, begitu. Karena kalau misalkan ada sesuatu seperti ini, kayaknya kita bisa segera mencium gitu ya. Kenapa ya si FA ini? Nah, dia katanya nggak punya duit lah. Terus siapa yang membayar? Ya kan? Nah, jadi ada sosok atau beberapa orang yang memang membayari, ya, prediksinya ya. Karena di sini ibaratnya ini adalah sosok Fadel yang sedang kebucinan akhir-akhir ini. Di IG story-nya, bahkan sebelumnya dia nggak pernah posting apapun tentang Laura. Sekarang ini ujuk-ujuk dia potong rambut pun kayak wadul, terus kayak aduh sayang, nanti mudah-mudahan kita bisa main monopoli lain, kita main monopoli lagi yuk, gitu ya kan. Nah, jadi digambarkan seorang laki-laki yang kebucinan, di belakangnya ini ada siapa? Kuda. Kuda ini siapa? Kuda ini adalah orang yang mempunyai kartu The Fool. Jadi di The Fool ini orang-orang tersebut mengatakan, udah deh, begini aja, nanti begini aja, ya. Apa-apa itu emang enak kalau punya duit ya. Makanya banyak orang yang kepengen punya uang itu ya sampai menghalalkan banyak cara, ya karena itu ya. Bisa memainkan kartunya dengan baik. Oke. Jadi di sini ada sosok atau beberapa orang yang memang mensupport dia di belakang layar. Karena di sini ada The High Priestess yang artinya adalah rahasia yang belum terurai atau rahasia yang ditutupi ya. Dan di Ace of Wands ini adalah orang-orang yang memberikan sebuah idea kepada Fadel, nanti begini, dan begini. Oke, begitu aja. Madam Suki undur diri. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699. Atau buat kalian yang mempunyai masalah nih, orang-orang tua yang mempunyai masalah dengan anaknya, bagaimana, kalian bisa konseling sama Madam Suki. Mudah-mudahan nanti Madam Suki bisa memberikan solusi yang terbaik ya. Terus kalau kalian mungkin mempunyai inner child yang terluka, banyak orang yang nggak tahu inner child itu apa ya. Kalian searching aja deh, Google inner child itu apa sih gitu, oke? Terus luka-luka batin ya, kalian punya luka-luka batin, trauma, pernah mungkin dilecehkan kecilnya, silakan kalian mengikuti program Pakai Cahaya ya. Program Pakai Cahaya ini luar biasa ya. Nah, hari ini aku baru selesai memberikan sebuah, ini tanggal berapa? Tanggal 29 September 2024 ya. Barusan selesai pengobatan atau healing dengan seseorang di Malaysia. Beliau ini ada sakit-sakit pikiran lah ya. Sakit pikiran itu karena overthinking ya. Pikirannya kita itu kan pikirannya sering nggak bisa dikendalikan ya, kesana kemari gitu loh. Tapi beliau ini mempunyai harapan lain atau masalah lain, di mana apartemennya ini tidak bisa dijual 1,5 tahun lamanya. Dan kemudian dia beliau ini memutuskan untuk ikut program Pakai Cahaya.
Jadi program Pakai Cahaya itu berlangsung 7 sampai 10 hari. Di hari yang kelima ada orang yang pengen berniat untuk membeli Membeli apartemennya ini. Luar biasa ya. Nah, waktu 5 hari. Siapa yang hebat? Tuhan yang hebat ya. Jadi kemudian ya udah, tapi yang Madam Suki lakukan pertama kali sebelum apartemennya itu bisa laku adalah membersihkan aura klien Madam Suki. Jadi apapun itu, Madam Suki akan membersihkan blok mental dulu, membuka auranya supaya auranya itu karena kalau aura kita ini gelap ya, aura itu, pancaran aura itu seperti magnet dalam diri kita. Nah, kalau pancaran magnet atau pancaran aura dalam diri kita itu keruh atau negatif, bayangkan diri kita ini seperti magnet. Nah, kalau magnet yang kita ada dalam tubuh kita itu adalah magnet negatif, bayangkan hal-hal negatif akan datang kepada kita. Tetapi ketika auranya itu dibersihkan, auranya menjadi positif, akhirnya magnet dalam dirinya itu positif, ya magnet dalam tubuhnya itu akan menarik hal-hal positif. Sesimpel itu cara pikirnya ya. Oke, begitu aja. Terima kasih sudah berkunjung di sini. Jika kalian suka dengan video Madam Suki, kalian boleh bantu share ya. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.